Halo sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan solar charger controller atau disingkat SCC. Sebagai bahan percobaan di sini sudah saya siapkan bahan. Yang pertama satu buah SCC, kemudian di sini ada lampu DC dan satu buah aki, dan ini sudah tersambung di SCC-nya. Jadi perakitannya kayak gitu ya. Dan langsung saja saya jelaskan apa saja yang ada di SCC ini. Yang pertama di sini ada tombol menu. Ini tombol menaikkan angka, ini tombol menurunkan angka, sekaligus untuk mematikan dan menghidupkan atau on off dari beban ya teman-teman. Dan kemudian ada dua port USB, ini bisa digunakan untuk mencharger HP atau bisa juga untuk lainnya, misalnya seperti di video saya sebelumnya untuk menghidupkan salon tapi yang tegangan DC ya teman-teman. Dan di sini ini ada colokan untuk memasukkan panel suryanya, sambungan ke panel surya. Yang di tengah ini jurusannya ke aki. Kemudian yang paling pinggir ini untuk beban, yang ada gambar lampunya itu untuk bebannya ya, atau untuk menghidup, untuk jalur keluarnya atau outputnya listriknya ya teman-teman. Dan langsung saja akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Jadi teman-teman kalau mau menyambungkan SCC ini ke panel surya untuk mencharger aki, jadi yang pertama kali disambungkan adalah akinya terlebih dahulu, disambungkan ke SCC-nya. Jangan panel suryanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kebetulan saya stok panel suryanya lagi kosong, jadi tidak bisa saya contohkan. Saya jelaskan menggunakan kata-kata saja ya teman-teman. Jadi pada intinya sambungkan dulu aki ke solar controller, baru solar panel ke solar controllernya gitu ya. Kalau untuk beban ini tidak masalah, terserah teman-teman dipasang kapan saja, terserah ya. Dan selanjutnya akan saya jelaskan fitur-fiturnya. Sebenarnya untuk pembelian SCC ini kita sudah mendapatkan user manual kayak gini ya teman-teman. Dan untuk fiturnya ini ada di gambar-gambar ini ya teman-teman. Ada di gambar-gambar yang ini ya. Nih. Oke, saya jelaskan dari gambar nomor 1 ya teman-teman. Yang nomor 1 ini main display. Main display ini adalah contoh dari arus listrik dihasilkan dari panel surya, kemudian disalurkan ke aki, dan dari aki ke beban atau ke lampu ya. Ini di gambarnya ada gambar lampu. Dan nomor 2 ini ada float voltage. Float voltage ini di nomor 2 ini bisa turunkan angkanya 13,7 volt. Ini bisa dinaikkan menjadi, terserah kita sih sebenarnya, tergantung aki kita. Kebetulan di sini saya contohkan, saya menggunakan aki alkalin kayak gini ya teman-teman. Maaf, terbalik ya, saya balik dulu. Nah itu di nomor 5 di bawah sendiri, charge voltage-nya di angka 13,8 volt sampai 14,80 volt. Jadi ini bisa kita setting di angka segitu. Dan ketika panel suryanya dan SCC-nya ini mengecas aki dan arusnya sudah mencapai angka ini, angka yang kita setting ini, atau angka, kalau di gambar ini angkanya 13,7 volt, dia akan langsung memutus arus listrik atau berhenti mengecas akinya karena dia menganggap bahwa akinya itu sudah full. Sebenarnya kalau kita itu sudah menyambungkan aki ke SCC-nya duluan, ini SCC-nya secara otomatis sudah mendeteksi ya teman-teman, secara otomatis sudah mendeteksi berapa voltage-nya dari aki kita. Tapi kalau kita mau setting secara manual juga tidak masalah. Dan yang nomor 2 ini dan gambar yang ketiga, maaf, gambar yang nomor 3, discharge reconnect. Jadi ini bisa kita setting, SCC-nya itu bisa kita setting menyalakan beban secara otomatis. Yang saya contohkan ini adalah lampu. Ketika voltage-nya, tegangan akinya sudah mencapai 12,6 volt. Gitu ya teman-teman. Misalnya aki kita sebelum dicas menggunakan solar panel tegangannya 10 volt ya. Itu dia tidak akan menyala lampunya, ya. Kemudian dicas terus-menerus dan akhirnya naik voltasenya menjadi 12,6 volt. Dia langsung secara otomatis akan menyalakan bebannya atau lampunya. Dan angka ini bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita, bisa dinaik turunkan angkanya ya. Kemudian yang bawah dia akan memutus secara otomatis
ya. Ketika tegangannya mencapai 10,7 volt, dia akan memutus listrik secara otomatis ke beban, ke listrik. Jadi listriknya akan lampunya langsung akan mati, dan dia akan mengecas akinya lagi untuk mengejar sampai ke 12,6 volt, dan baru dia akan menyala lagi lampunya. Lanjut ke di sini ada work mode 24 Hz. Ini berfungsi sebagai timer. Jadi kalau kita setting 24 Hz, jadi dia akan menyala terus-menerus selama 24 jam. Seperti itu. Dan ketika kita angkanya kita rubah menjadi 0 Hz ya. Ini sangat cocok sekali digunakan untuk lampu penerangan jalan atau outdoor ya. Karena ketika malam dia akan mati secara otomatis, teman-teman. Ketika tidak ada listrik masuk ke aki, dia akan nyala menyalakan beban secara otomatis. Cocok sekali digunakan untuk PJU gitu ya, lampu penerangan jalan. Dan dia secara otomatis akan mematikan lampu itu ketika siang hari. Dan di settingan defaultnya SCC ini 24 Hz. Di atasnya lagi ada tipe of baterai. Jadi ini tipe baterai yang kita gunakan. Sebenarnya ini saya katakan tadi, ketika kita sudah menyambungkan aki kita duluan ke SCC, maka SCC tersebut sudah mendeteksi secara otomatis sebenarnya. Tapi kalau kita mau menyetingnya lagi secara manual itu juga bisa. Di sini B01, di sini sudah ada apanya ya, keterangannya. Ini ya, B01 itu tipe aki seal, B02 tipe gel, B03 tipe float. Tapi saya sendiri juga tidak paham ini ya tipe-tipe aki. Jadi saya tidak pernah mengutak-atik yang ini. Tapi ini bisa dirubah secara manual. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja ke prakteknya. Nah, ini sudah saya sambungkan gini ya teman-teman. Tinggal langsung kita ke displaynya saja. Nah, ini display utamanya kayak gini. Jadi ini menunjukkan voltage aki saat ini 13,1 volt. Jadi aki ini tegangannya voltasenya 13,1 volt. Kalau kita mau masuk ke menu yang tadi itu, ini tinggal ditekan satu kali. Nah, ini masuk ke menu tadi itu. 14,4 volt ini adalah float voltage ya, teman-teman. Float voltage. Ini sebenarnya defaultnya 13,7 volt. Tapi karena tadi ini saya sambung secara otomatis, dia kayaknya mendeteksi secara otomatis voltage charger dari aki ini adalah 14,4 volt. Ini ya, ini secara otomatis mendeteksi ini ya. Dan ini bisa kita naik turunkan dengan cara menekan lama ini selama 5 detik sampai berkedip. Dan angkanya bisa kita naikkan. Kalau menaikkan tinggal ditekan tombol up yang ada tanda plusnya. Kalau menurunkan tinggal ditekan tombol ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, dibiarkan saja, nanti dia akan secara otomatis akan kembali sendiri. Nah, itu untuk menu float voltage. Dan selanjutnya, menu selanjutnya, kalau kita mau ke menu selanjutnya, tinggal ditekan-tekan ini. Ini menu pertama, float voltage. Ini menu kedua. Ini ya menu kedua ini ya tadi ya. Discharge reconnect. Maaf kalau terlalu lama dia akan kembali lagi ke semula. Discharge reconnect 12,6 volt, dan ini settingan defaultnya 12,6 volt. Dia kalau aki kita sudah mencapai 12,6 volt, dia akan menyalakan lampu ini secara otomatis, teman-teman. Dan angka ini sekali lagi bisa dinaik turunkan, tinggal ditekan lama selama 5 detik. Nah, gitu sampai berkedip, kita naikkan atau kita turunkan. Kita biarkan. Nah, dia akan langsung kembali ke secara otomatis ke menu utama tadi. Dan ini menu ketiga, 10,7 volt. Dia akan berhenti menghidupkan beban, artinya menghidupkan lampu ini ketika aki voltasenya sudah turun sampai di angka 10,7 volt, dan angka ini bisa dinaik turunkan. Bisa dinaik turunkan. Caranya sama, tinggal ditekan lama saja teman-teman sampai berkedip. Fungsi dari ini yaitu supaya aki kita tidak terlalu tekor ya teman-teman, nggak sampai habis langsung ngecas lagi gitu ya. Kalau aki kita sudah mencapai 10,7 volt, dia akan mengejar angka ini 12,6 volt untuk menghidupkan beban ini lagi, Kalau misalnya kita setting nyala secara terus-menerus selama 24 jam ya teman-teman. Nah, ketika sudah mencapai 12,6 volt lagi, dia akan nyala lagi. Terus karena listriknya dipakai terus-menerus kan sama lampunya, otomatis akinya juga akan turun. Dan ketika sudah nyampe di 10,7 volt, dia akan memutus aliran listrik
ya, aliran listriknya ke lampu ini, dan fokus untuk mengecas akinya. Paham ya teman-teman? Langsung ke menu selanjutnya, yaitu menu nomor 5, work mode 24. Jadi kalau kita taruh di angka 24, dia akan menyala terus menerus selama 24 jam lampunya ya. Dan ini bisa kita setting kalau misalnya kita mau buat PJU, tinggal disetting ke 0 aja, tekan lama 5 detik dan angkanya dirubah ke 0. Nah, diturunkan sampai sini sampai mencapai angka 0 ya teman-teman, gitu. Biarkan berkedip dulu. Nah, kalau sudah, langsung lanjut ke menu selanjutnya. Setelah 24, nah ini B1 untuk menentukan tipe aki kita yang kita pakai. Sebenarnya ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini secara otomatis mendeteksi tipe aki kita. Tapi kalau kita mau nyeting secara manual juga bisa. Caranya juga sama, ditekan lama B1. Kalau ditekan ke atas menjadi B2. Kalau ke B2 itu tipe aki gel, B3 tipe aki float ya. Gitu ya teman-teman. Nah, dan itu saja menu-menunya yang ada di SCC ini, dan itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Oh iya, lupa, tombol ini fungsinya sebagai on off ya. Kalau ditekan dia akan menyala, kalau ditekan lagi akan mati ya teman-teman. Kalau jika ada yang ditanyakan bisa berikan di kolom komentar. Dan untuk contoh pemasangan SCC, aki, dan panel surya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan karena di video ini saya bahas secara khusus tentang SCC. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.